Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Titis dan teman-teman. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis layout strategis Lotte Mart Green Pramuka Square. Kami dari kelompok 5 dari bisnis digital A. Dan tim kami sendiri beranggotakan saya sendiri yaitu Bernardo Sordo Richard Dendrato dengan NIM 1716161. Selanjutnya ada Rizky Ramadhani Nugroho dengan NIM 171016177. Selanjutnya ada Ilham Dwi Pamungkas dengan NIM 171062192. Selanjutnya ada Muhammad Syafwan Khair dengan NIM 17106211045. Selanjutnya ada Muhammad Arifin Ridwan dengan NIM 17106211084. Dan yang terakhir ada Ezar Atira Anamta Gifari dengan NIM 17106211052. Oh, oke, di sini ada tentang strategi tata letak. Nah, apa sih strategi tata letak itu? Strategi tata letak adalah suatu rencana yang menentukan bagaimana cara sebuah organisasi mengatur sumber daya fisik dan manusia untuk mencapai tujuan bisnisnya. Tata letak memiliki implikasi strategis karena menetapkan prioritas kompetitif organisasi dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya, serta kualitas kehidupan kerja, kontrak pelanggan, dan citra. Next, apa sih hal penting dalam strategi tata letak? Nah, jadi hal penting dalam strategi tata letak ini ada 5 hal. Yang pertama itu ada pemanfaatan ruang, peralatan, dan tenaga kerja yang lebih tinggi. Dan yang kedua, aliran informasi, material, dan tenaga kerja yang lebih baik. Lalu ketiga, kondisi kerja yang lebih aman dan memperbaiki semangat karyawan. Dan keempat, interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik. 5, fleksibilitas atau dalam kurung tata letak apapun yang Anda sekarang apa akan perlu diubah. Next. Nah, selanjutnya bakal ada denah layat nih. Denah layat totemat gambaran atau sketsa yang menunjukkan tata letak atau pengaturan fisik dari sebuah area atau ruangan. Berikut adalah denah dari Lotemart GS. Oke, next. Oke deh, selanjutnya di bagian pertama ini kita udah mendenahkan layout-layout dari Lotte Mart di Green Pramuka Square dengan sesuai flow flow dari bagaimana apa customer atau pelanggan dari Lotte Mart ini berbelanja di Lotte Mart Green Pramuka Square. Yang pertama diawali dengan masuk yang ada di bagian sini, dan bagian sini juga ada penitipan serta information center. Lalu yang kedua di sini ada produk digital. Yang ketiga bagian sini itu adalah peralatan dapur. Bagian yang keempat adalah mainan anak. Yang kelima itu adalah alat tulis kantor yang isinya kertas, pulpen. Dan selanjutnya yang keenam itu pet care seperti makanan anjing, makanan kucing, rantai, mainan untuk hewan peliharaan. Dan yang ketujuh ada home living yang itu berisi peralatan-peralatan rumah tangga seperti kulkas, spray, dan lalu selanjutnya di bagian 8 dan 9 adalah produk given, di mana produk-produk given ini dikhususkan untuk di tempat untuk produk event ini dikhususkan untuk event-event yang akan mendatang seperti Lebaran, di mana produk-produk ini dikhususkan untuk yang event Lebaran, contohnya seperti Oreo khusus Lebaran, di mana dan 11 adalah produk high demand, di mana produk high demand ini adalah produk-produk yang paling diminati atau produk-produk yang paling banyak dibeli oleh para konsumer. Selanjutnya yang ke-12 adalah biskuit and wafer. Yang ke-13 adalah
bubur bayi dan susu hat. Yang ke-14 adalah perabotan makan, yang ke-15 adalah sabun cuci piring, yang ke-16 adalah perabotan makan, yang ke-17 adalah bumbu dapur, yang ke-18 adalah snack dan kacang-kacangan, yang ke-19 adalah kopi, teh, dan sereal, yang ke-20 adalah beras, kacang, dan minyak goreng, yang ke-21 adalah perabotan makan, yang ke-22 adalah mainan, yang ke-23 adalah gula, agar-agar, dan margarin, yang ke-24 di sini adalah minuman dan sirup. Yang ke-25 adalah tempat-tempat galon seperti Aqua, Le Mineral, dan Fit. Lalu yang ke-26 di sini adalah bakery, di mana di sini adalah produk-produk roti atau appetizer seperti eh, kue red velvet, cheesecake, dan lain-lain. Yang ke-28 itu masih bakery juga. Yang ke-27 di sini adalah makanan ringan. Lalu yang ke-29 di sini adalah buah-buahan. Yang ke-30 adalah ikan dan telur. Yang 31 adalah sayur-sayuran. Yang ke-32 di sini adalah daging. Yang ke-33 adalah dairy. Yang ke-34 itu adalah frozen food. Yang ke-35 adalah food court dan 36 juga food court. Lalu yang ke-37 di sini adalah makanan ringan. Yang ke-38 di sini adalah produk 21 tahun ke atas seperti alkohol. Lalu yang ke-39 di sini adalah area-area untuk kasir. Nah, di bagian sini tuh ada logo Forbidden dilarang masuk. Nah, di bagian sini adalah gudang. Yang pertama di sini adalah gudang-gudang produk-produk. Yang di sini adalah gudang untuk karyawan. Oke, di next. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai ide untuk menentukan layout toko. Pertama itu kita meletakkan barang-barang yang paling diminati di sekitar tepi toko. Jadi strategi ini tuh dapat membantu mengarahkan perhatian pelanggan ke produk-produk yang paling diminati sejak awal dan meningkatkan kemungkinan pelanggan membeli barang-barang tersebut. Tepi toko sering menjadi tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh pelanggan dan menempatkan barang-barang yang paling diminati di sana dapat membantu citra merek dan memudahkan pelanggan untuk menavigasi toko. Lalu kedua ada menggunakan lokasi yang menonjol untuk barang dengan impuls tinggi dan margin keuntungan yang tinggi. Nah, hal ini itu bisa menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan penjualan serta keuntungan. Lalu ketiga ada memposisikan barang yang disebut dengan power item. Power item ini barang yang mungkin mendominasi perjalanan pembelian kedua sisi lorong dan disebarkan barang-barang tersebut untuk meningkatkan tampilan dari barang-barang lainnya. Contohnya itu kayak pasta gigi, sabun mandi, sampo dan lotion itu yang kebanyakan itu di tiap toko itu suka diletakkan berdampingan di kedua sisi lorong. Lalu yang keempat, ada memanfaatkan lokasi di ujung lorong karena tingkat exposure yang tinggi. Lokasi ujung lorong ini adalah tempat yang paling dilihat oleh pelanggan ketika mereka bergerak di sekitar toko dan menempatkan produk-produk yang menarik di sana dapat membantu meningkatkan penjualan. Pelanggan juga cenderung memperhatikan produk yang ditempatkan di ujung lorong karena area tersebut memberikan exposure yang lebih tinggi dibandingkan tempat lain. Hal yang terakhir adalah memilih posisi strategis untuk kategori utama dalam toko. Nah, hal ini juga dapat membantu meningkatkan penjualan produk tersebut. Karena pelanggan itu cenderung mencari produk-produk tertentu ketika mereka memasuki toko dan menempatkan kategori utama di dekat pintu masuk atau pada posisi yang mudah dilihat itu dapat membantu mereka menemukan produk dengan lebih mudah. Oke, by the next. Nah, berikut merupakan penerapan dari lima ide yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama itu meletakkan barang-barang yang paling diminati di sekitar tepi toko. Nah, kalau di Latte GPS ini, barang yang paling diminati itu kayak makanan ringan, minuman, produk kesehatan, dan kecantikan, serta produk yang promo. Barang-barang tersebut itu sering diletakkan di pinggiran toko dan pada lem pertama Latte supaya bisa um,
Menarik perhatian pertama ketika pelanggan masuk. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada strategi dengan menggunakan lokasi yang menonjol untuk item dengan impuls tinggi dan juga margin yang tinggi. Strategi ini lebih memfokuskan pada menempatkan produk yang memiliki potensi yang besar untuk memicu pembelian yang impulsif dan memiliki margin keuntungan yang tinggi di lokasi yang paling menonjol di dalam toko tersebut. Contohnya seperti yang sudah ditampilkan di gambar ini, yaitu produk-produk elektronik yang ditempatkan pada lokasi yang paling menonjol, yaitu lokasi yang berada pada pintu masuk Lotte Mart pada GPS ini. Bisa selanjutnya. Lalu strategi yang ketiga dengan memposisikan power items. Contohnya seperti yang ditampilkan ini, penerapan strategi ini dapat dilihat pada Lotte Mart GPS ini, ya, yang gimana produk-produk perawatan pribadi seperti pasta gigi, sabun mandi, shampoo, dan lotion yang juga biasanya ditempatkan di kedua sisi lorong untuk memaksimalkan paparan konsumen ke produk-produk eh, perawatan diri lain di sekitarnya. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada strategi yang keempat, yaitu memanfaatkan lokasi di ujung lorong karena lokasi tersebut memiliki tingkat exposure yang tinggi. Nah, di dalam strategi ini mendapatkan produk-produk yang ingin dipromosikan atau yang ingin dikenalkan secara khusus atau produk-produk yang hanya ada di event tertentu diperlihatkan kepada konsumen, ditempatkan di ujung-ujung lorong karena lokasi tersebut memiliki paparan yang tinggi dari penglihatan pengunjung yang mengunjungi Lotte Mart pada di GPS. Nah, Lotte Mart GPS ini melaporkan produk-produknya, produk makanan dan minuman yang sedang promo di ujung-ujung lorong, seperti cemilan, snack, dan minuman ringan lainnya. Produk-produk ini ditempatkan di ujung lorong karena memiliki exposure yang tinggi karena terlihat dari pintu masuk atau dekat dengan kasir. Oke, next. Nah, selanjutnya ada yang strategi yang kelima, yaitu memilih posisi yang strategis untuk kategori utama di dalam toko. Jadi strategi ini juga diterapkan di Lotte Mart GPS, yang mana diterapkan pada lain kategori produk yang ditawarkan berdasarkan jenisnya, seperti produk-produk yang fresh atau yang segar, produk-produk makanan yang ringan dan minuman ringan, kemudian produk kesehatan dan kecantikan, dan juga produk-produk elektronik. Misalnya contohnya, jika toko itu memiliki tujuan untuk menjadi toko kesehatan, maka line produk yang menampilkan kesehatan dan kecantikan itu harus ditempatkan di dekat pintu atau pada posisi yang mudah terlihat oleh konsumen. Nah, penempatan line produk ini memiliki strategis yang bagus karena dapat membantu toko untuk menarik perhatian konsumen dan memudahkan mereka dalam menemukan produk-produk yang mereka butuhkan di Lotte Mart GPS. Nah, selain itu juga strategi ini dapat membantu toko untuk membangun citra dan kesan positif pada konsumen tentang misi atau tujuan toko tersebut. Oke, next selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya ada service caps. Jadi, service caps ini adalah lingkungan fisik di mana layanan disampaikan dan bagaimana lingkungan tersebut memiliki efek humanistik pada pelanggan dan juga karyawan. Nah, untuk menyediakan tata letak layanan yang baik, sebuah perusahaan itu harus mempertimbangkan 3 elemen penting ini, yaitu yang pertama ada kondisi ambient, terus yang kedua adalah tata letak spasial dan fungsional. Boleh di next. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan 3 tadi. Jadi yang pertama ada kondisi ambient, di mana kondisi ambient ini adalah karakteristik latar belakang seperti pencahayaan, suara, bau, dan juga suhu. Nah, semua ini tuh mempengaruhi pekerjaan pelanggan dan dapat memengaruhi seberapa banyak yang dihabiskan dan berapa lama seseorang tinggal di gedung tersebut, atau seberapa lama seseorang itu menghabiskan waktu di toko tersebut.
Nah, mungkin kalau misalnya di Lotte Mart GPS sendiri, itu tuh contohnya kayak suara mungkin. Suara di mana yang kita tahu Lotte Mart itu kan berasal dari Korea Selatan. Di mana di situ diputarkan lagu Lotte Mart dalam bahasa Korea secara terus-menerus, yang itu tuh membuat Lotte Mart tuh identik dengan lagu itu. Terus juga seperti yang bisa kita tahu pencahayaannya seperti apa, terus juga bau dan suhu yang dingin gitu. Itu tuh dapat mempengaruhi para pelanggan dan juga para pekerja yang ada di sana. Terus yang kedua itu ada tata letak spasial dan fungsional, yang melibatkan perencanaan jalur sirkulasi pelanggan, karakteristik lorong seperti lebar, arah, sudut, dan jarak rak, dan juga pengelompokan produknya. Nah, mungkin tadi udah banyak dijelaskan juga sama teman-teman saya terkait peletakannya. Terus yang ketiga ini ada tanda, simbol, dan artefak, di mana yang merupakan karakteristik desain bangunan yang membawa makna sosial. Mungkin kalau misalnya contohnya itu kayak area berkarpet di pusat perbelanjaan yang mendorong pembeli untuk melambat dan cari-cari barang. Tapi untuk di GPS, di Lotte Mart GPS sendiri itu contohnya mungkin bisa kita lihat dari interior-interiornya dan juga model bangunannya kadang itu memfokuskan dua warna, yaitu warna hitam, warna merah dan hitam. Di situ sebenarnya itu ada tanda dan ada simbol gitu dari branding Lotte Mart yang identik dengan warna itu. Oke, boleh di next. Oke, tadi udah dijelasin oleh teman saya, yaitu Syafwan, bagaimana eh, eh, secara garis besarnya itu service capacity dari Lotte Mart itu seperti apa. Jadi yang pertama eh, bisa dilihat di sini adalah kondisi ambien, tata letak, dan atau fungsional dan tanda, simbol, dan artefak. Nah, di sini tuh bagian kondisi ambien ini Lotte Mart ini menyediakan AC yang dingin dan menjaga kebersihan toko agar tetap nyaman dan bersih seperti yang sudah disampaikan oleh Syafwan. Selain itu juga menyediakan pencahayaan yang cukup sehingga produk yang terdisplay di dalam toko itu dapat terlihat dengan jelas. Nah, selanjutnya ada tata letak atau fungsional. Tata letak di Lotte Mart di GPS ini dirancang dengan baik sehingga konsumen dapat dengan mudah menemukan produk yang mereka butuhkan. Produk-produk itu diatur berdasarkan kategori yang disusun dengan rapi sehingga mudah ditemukan. Selain itu, Lotte Mart di GPS ini juga menyediakan keranjang belanja dan troli yang cukup sehingga konsumen dapat berbelanja dengan nyaman. Nah, yang terakhir ada tanda, simbol, dan artefak. Nah, Lotte Mart menggunakan tanda simbol yang jelas untuk produk yang sedang promo dan menggunakan artefak seperti dekorasi yang khas dengan bulan Ramadan dan display produk yang menarik sehingga menciptakan suasana yang khas. Nah, di bagian tanda dan simbol juga sebenarnya di GPS itu ada di bagian yang produk 21 plus udah dikasih sebuah tanda dan simbol bahwa di bagian ini adalah produk-produk khusus untuk 21 plus bisa berupa alkohol dan lain-lain. Nah, penerapan tanda dan simbol ini bukan hanya di bagian apa produk-produk seperti 21 plus, tapi ada juga hampir di semua produk untuk memberikan atau untuk memberikan informasi kepada pelanggan terhadap kategori produk yang ada di uh, Lotte Mart gitu. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi strategi tata letak Lotte Mart Green Pramuka Square hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama itu mendapatkan produk yang berkaitan dengan produk yang dijual di dekatnya. Seperti yang udah dijelasin tadi oleh teman-teman saya bahwa Lotte Mart GPS ini udah menerapkan banyak banget strategi yang bagus. Contohnya kayak tadi barang-barang yang paling diminati di sekitar toko, lalu gunakan lokasi yang menonjol untuk barang dengan impuls dan margin yang tinggi. Selanjutnya ada power items, memanfaatkan lokasi di ujung lorong karena tingkat exposure-nya yang tinggi. Lalu yang terakhir ada memilih posisi strategis untuk kategori utama di dalam produk. Nah, kenapa kita rekomendasiin apa penempatan produk yang berkaitan dengan produk yang dijual di dekatnya? Contohnya tadi ada suatu kesalahan di mana produk dairy yaitu susu, yogurt, dan jus itu harusnya seharusnya itu berdampingan dengan bagian bakery. Namun di GPS sendiri itu malah produk-produk seperti dairy tadi bersinggungan
dengan bersebelahan dengan produk-produk frozen food yang nggak ada korelasinya seperti itu. Dan contoh lainnya juga di mana pet care berada di bagian sisi ATK yang dimana itu nggak ada korelasinya sama sekali. Oke, selanjutnya yang kedua adalah membuat suasana yang nyaman dan menarik. Dari yang kita analisis eh, tadi, em, udah yang telah kita survei di mana Lotte Mart ini udah menjelang hari raya Lebaran, tapi eh, hanya ada produk-produk yang bertemakan Lebaran, tapi di dalam Lotte Mart-nya itu belum ada sama sekali hiasan-hiasan yang melambangkan bahwa sebentar lagi akan Lebaran. Jadi mungkin rekomendasinya di bagian apa penempatan produk yang selaras dan membuat suasana nyaman dan menarik seperti itu. Oke, itu adalah hasil analisis dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.